Kisah Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib tumbuh dalam didikan kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib masih sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Abi Thalib bin Abdul Muthalib, paman yang mengasuh beliau sejak usia 8 tahun. Pamannya ini bersama Khadijah, istri beliau menjadi pembela utama beliau untuk mendakwahkan Islam selama tinggal di Makkah, walau Abi Thalib sendiri meninggal dalam kekafiran. Ali bin Abi Thalib lahir 10 tahun sebelum kenabian, tetapi telah diasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak usia 6 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan ia orang kedua yang memeluk Islam, yakni setelah Khadijah. Riwayat lainnya menyebutkan ia orang ketiga, setelah Khadijah dan putra angkat beliau Zaid bin Haritsah. Bisa dikatakan ia tumbuh dan dewasa dalam didikan akhlakul karimah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan wahyu. Maka tidak heran watak dan karakter Ali bin Abi Thalib mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara keilmuan, ia mengalahkan sebagian besar sahabat lainnya, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana Madinatul ilmu, wa Ali ba'abuha," saya kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Apalagi, ia kemudian dinikahkan dengan putri kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra. Sehingga bimbingan pembentukan kepribadian Ali bin Abi Thalib oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berlanjut hingga kewafatan beliau. Jiwa perjuangan dan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib. Salah satu yang terkenal dari Ali bin Abi Thalib adalah sifat ksatria dan kepahlawanannya. Bersama pedang kesayangannya yang diberi nama Zulfikar, sebagian riwayat menyatakan pedangnya tersebut mempunyai 2 ujung lancip. Ia menerjuni hampir semua medan jihad tanpa sedikit pun rasa khawatir dan takut. Walau secara penampilan fisiknya Ali tidaklah kekar dan perkasa seperti Umar bin Khattab misalnya, tetapi dalam setiap duel dan pertempuran dengan pedangnya itu ia hampir selalu memperoleh kemenangan. Tidak berarti bahwa ia tidak pernah terluka dan terkena senjata musuh, hanya saja luka-luka yang dialaminya tidak pernah menyurutkan semangatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah mengokohkan kepahlawanannya dengan sabda beliau, tiada pedang yang benar-benar hebat selain pedang Zulfikar. Dan tiada pemuda yang benar-benar ksatria dan gagah berani selain Ali bin Abi Thalib. La fatan illa Aliun, Ali bin Abi Thalib tidak pernah ketinggalan berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerjuni medan pertempuran. Ketika perang Badar akan dimulai, 3 penunggang kuda handal dari kaum musyrik Quraisy maju menantang duel. Mereka dari satu keluarga, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Tampillah 3 pemuda Ansyar menyambut tantangan mereka, Auf bin Harits al-Afra, Muawidz bin Harits al-Afra dan Abdullah bin Rawahah. Tetapi tokoh Quraisy ini menolak ketiganya, dan meminta orang terpandang dari golongan Quraisy juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ubaidah bin Harits, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Ali menghadapi Walid, sebagian riwayat menyatakan ia menghadapi Syaibah. Ini adalah pertempuran pertamanya, tetapi dengan mudah Ali mengalahkan lawannya, yang jauh lebih terlatih dan berpengalaman. Pada perang Uhud, ketika pemegang panji Islam, Mus'ab bin Umair menemui syahidnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali menggantikan kedudukannya. Tangan kiri memegang panji, tangan kanan mengerahkan pedang Zulfikarnya, menghadapi serangan demi serangan yang datang. Tiba-tiba terdengar tantangan duel dari pemegang panji pasukan musyrik, yakni pahlawan Quraisy Sa'id bin Abi Talhah. Karena masing-masing sibuk menghadapi lawannya, tantangan tersebut tidak ada yang menanggapi, ia pun makin sesumbar, dan Ali tidak dapat menahan dirinya lagi. Setelah mematahkan serangan lawannya, ia meloncat menghadapi orang yang sombong tersebut, ia berkata, "Akulah yang akan menghadapimu, wahai Sa'id bin Abi Talhah. Majulah wahai musuh Allah." Mereka pun terlibat saling serang dengan pedangnya, di sela-sela 2 pasukan yang bertempur rapat. Pada suatu kesempatan, Ali berhasil menebas kaki lawannya hingga jatuh tersungkur. Ketika akan memberikan pukulan terakhir untuk membunuhnya, Sa'id membuka auratnya dan Ali pun berpaling dan berlalu pergi, tidak jadi membunuhnya. Ketika seorang sahabat menanyakan alasan mengapa tidak membunuhnya, ia berkata, ia memperlihatkan auratnya, sehingga saya malu dan kasihan kepadanya. Usai pertempuran, Ali dikerumuni orang-orang yang berusaha mengobati lukanya, tetapi kesulitan karena begitu banyak luka yang dialaminya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami merasa kesulitan, kalau kami obati satu lukanya. Terbukalah luka lainnya."
Akhirnya beliau turun tangan ikut membalut luka, dan dengan berkah tangan beliau yang penuh mukjizat, lukanya dapat diobati dengan mudah. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya seseorang yang mengalami semua ini karena membela agama Allah, sungguh telah berjasa besar dan diampuni dosa-dosanya. Pada perang Khandaq, sekelompok kecil pasukan musyrik Quraisy berhasil menyeberangi parit. Mereka ini antara lain, Amr bin Abdi Wud, Ikrimah bin Abu Jahl dan Dirar bin Haktab. Segera saja Ali bin Abi Thalib dan sekelompok sahabat yang berjaga pada sisi tersebut mengepung mereka. Amr bin Abdi Wud adalah jagoan Quraisy yang jarang memperoleh tandingan. Siapapun yang melawannya kebanyakan akan kalah. Ia melontarkan tantangan duel. Dan segera saja Ali bin Abi Thalib menghadapinya. Amr bin Wud sempat meremehkan Ali karena secara fisik memang ia jauh lebih besar dan gagah. Setelah turun dari kudanya, ia menunjukkan kekuatannya, ia menampar kudanya hingga roboh. Namun semua ia tidak membuat Ali gentar, bahkan dengan mudah Ali merobohkan dan membunuhnya. Melihat keadaan itu, anggota pasukan musyrik lainnya lari terbirit-birit sampai masuk parit untuk menyelamatkan diri. Menjelang perang Khaibar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil memegang bendera komando, panji peperangan, sesungguhnya besok aku akan memberikan bendera ini pada seseorang, yang Allah akan memberikan kemenangan dengan tangannya. Ia sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya. Esoknya para sahabat berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat berharap di Allah yang akan ditunjuk beliau untuk memegang bendera tersebut. Alasannya jelas, sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya juga mencintainya, derajat apalagi yang lebih tinggi daripada itu, dan itu diucapkan sendiri oleh beliau. Pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling untuk mencari seseorang. Para sahabat mencoba menunjukkan diri dengan harapan akan ditunjuk beliau, tetapi beliau tidak menemukan yang dicari. Maka beliau bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Seorang sahabat menjelaskan kalau Ali sedang mengeluhkan matanya yang sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk menjemputnya, dan ketika Ali telah sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengusap mata Ali dengan ludah beliau dan mendoakan, seketika sembuh. Sejak saat itu Ali tidak pernah sakit mata lagi. Beliau menyerahkan panji peperangan kepada Ali. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka hingga mereka sama seperti kita. Janganlah terburu-buru," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "turunlah kepada mereka, serulah mereka kepada Islam. Demi Allah, lebih baik Allah memberi hidayah mereka melalui dirimu, daripada ghanimah berupa himar yang paling elok sekalipun." Sebagian riwayat menyebutkan, pemilihan Ali sebagai pemegang komando atau panji, setelah 2 hari sebelumnya pasukan muslim gagal merebut atau membobol benteng Naim, benteng terluar dari Khaibar. Khaibar sendiri memiliki 8 lapis benteng pertahanan yang besar. Dan beberapa benteng kecil lainnya. Ketika perisainya pecah pada peperangan ini, Ali menjebol pintu kota Khaibar untuk menahan serangan panah yang bertubi-tubi, sekaligus menjadikannya sebagai tameng untuk terus menyerang musuh. Usai perang, Abu Rafi dan 7 orang lainnya mencoba membalik pintu tersebut tetapi mereka tidak kuat. Dalam peperangan ini benteng Khaibar dapat ditaklukkan dan orang-orang Yahudi yang berniat menghabisi Islam justru terusir dari Jazirah Arabia. Begitulah, hampir tidak ada peperangan yang tidak diterjuninya, dan Ali bin Abi Thalib selalu menunjukkan kepahlawanan dan kekesatriaannya, sekaligus kualitas akhlaknya sebagai didikan wahyu, didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pernah diceritakan, dalam suatu pertempuran Ali sudah hampir membunuh musuhnya, tiba-tiba musuh tersebut meludahi wajahnya. Tampak tersirat kemarahan Ali, tetapi justru ia meninggalkan dan membiarkannya hidup. Sebagian anggota pasukan muslim melihatnya dengan heran menanyakan sikapnya tersebut. Ali menjawab, "Ketika aku bertempur dan akan membunuhnya, aku masih berjuang karena agama Allah. Tetapi ketika ia meludahiku dan ada sedikit kemarahan dalam diriku, aku takut membunuhnya itu karena nafsu, kemarahanku yang muncul." Sebagian kisah pancaran akhlak Ali bin Abi Thalib, salah satu bentuk didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas mencerminkan kepribadian beliau pada diri Ali adalah kesederhanaan, zuhudnya. Beberapa orang sahabat sering melihat Ali bin Abi Thalib menangis pada malam-malamnya, sambil berbicara sendiri, "Wahai dunia, apakah engkau hendak menipuku? Apakah kamu mengawasiku? Jauh sekali, jauh sekali."
Godalah orang selain aku, sesungguhnya aku telah menceraikanmu dengan talak 3. Umurmu pendek, majelis-majelismu sangat hina, kemuliaan dan kedudukanmu sangat sedikit dan tidak berarti, akan habis. Alangkah sengsaranya aku, bekalku sedikit sedangkan perjalanan sangat jauh dan jalannya sangat berbahaya, itulah prinsip-prinsip mendasar dari akhlak Ali bin Abi Thalib, yang secara umum mewarnai jalan kehidupannya, termasuk ketika ia menjabat sebagai khalifah, bekerja pada orang Yahudi. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi kedua cucunya, Hasan dan Husain, tetapi di sana beliau hanya menjumpai putrinya, Fatimah. Ketika beliau bertanya tentang keberadaan kedua cucunya, Fatimah berkata kalau keduanya sedang mengikuti ayahnya, Ali bin Abi Thalib, yang sedang bekerja menimba air pada orang Yahudi karena pada hari itu memang tidak ada persediaan makanan bagi mereka sekeluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai Ali di kebun orang Yahudi itu, ia menimba air untuk menyiram tanaman di kebun tersebut dengan upah 1 butir kurma untuk 1 timba air. Hasan dan Husain sendiri sedang bermain-main di suatu ruang sementara tangannya sedang menggenggam sisa-sisa kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Wahai Ali, apa tidak sebaiknya engkau bawa pulang anak-anakmu sebelum terik matahari akan menyengat mereka?" Ali menjawab, "Wahai Rasulullah, pagi ini kami tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan, karena itu biarkanlah kami di sini hingga bisa mengumpulkan lebih banyak kurma untuk Fatimah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya ikut menimba air bersama Ali, hingga terkumpul beberapa butir kurma untuk bisa dibawa pulang. Pengadilan atas kepemilikan baju besi. Ketika menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib telah kehilangan baju besinya pada Perang Jamal. Suatu ketika ia berjalan-jalan di pasar, ia melihat baju besinya ada pada seorang lelaki Yahudi. Ali menuntut haknya atas baju besi itu dengan menunjukkan ciri-cirinya, tetapi si Yahudi bertahan bahwa itu miliknya. Ali mengajak si Yahudi menemui kadi, hakim, untuk memperoleh keputusan yang adil. Yang menjadi kadi adalah Syuraih, seorang muslim. Ali menyampaikan kepada kadi tuntutan kepemilikannya atas baju besi yang sedang dibawa oleh si Yahudi. Ia menunjukkan ciri-cirinya, dan membawa 2 orang saksi, Hasan putranya sendiri dan hambanya yang bernama Kanbar. Mendengar penuturan Ali, yang tak lain adalah Amirul Mukminin yang menjadi presiden kaum muslimin saat itu, Syuraih berkata dengan tegas, "Gantikan Hasan dengan orang lain sebagai saksi, dan kesaksian Kanbar saja tidak cukup. Apakah engkau menolak kesaksian Hasan?" Tanya Ali kepada Syuraih, padahal Rasulullah pernah bersabda Hasan dan Husain adalah penghulu pemuda di surga. "Bukan begitu Ali," kata Syuraih, ia sengaja tidak menyebut Amirul Mukminin, karena begitulah kedudukannya di depan hukum. Ia meneruskan, "Engkau sendiri pernah berkata bahwa tidak sah kesaksian anak untuk bapaknya." Karena Ali tidak bisa menunjukkan saksi lain yang menguatkan kepemilikannya atas baju besi itu, Syuraih memutuskan baju besi itu milik si Yahudi. Dan Ali menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Si Yahudi begitu takjub dengan peristiwa ini. Ia pun mengakui kalau baju itu ditemukannya di tengah jalan, mungkin terjatuh dari unta milik Ali. Ia langsung mengucapkan syahadat, menyatakan dirinya masuk Islam, dan mengembalikan baju besinya kepada Ali. Tetapi karena keislamannya ini, justru Ali menghadiahkan baju besi tersebut kepadanya, dan menambahkan beberapa ratus uang dirham. Lelaki ini selalu menyertai Ali sehingga ia terbunuh syahid dalam perang Siffin. "Engkau bebas karena Allah." Suatu ketika Ali memanggil salah seorang budaknya, tetapi tidak ada jawaban. Sampai 2 dan 3 kali ia mengulanginya tetapi belum juga datang. Maka Ali mencari keberadaan budaknya tersebut, yang ternyata tidak jauh dari tempat itu. Dengan heran Ali berkata, "Tidakkah engkau mendengar panggilanku, wahai gulam?" Dengan santai budaknya itu berkata, "Ya, saya mendengar. Mengapa engkau tidak memenuhi panggilanku?" Jawabannya sungguh mengejutkan. Budak itu berkata, "Saya sangat mengenalmu, dan saya merasa tidak bakal dihukum, karena itu saya membiarkan saja panggilan itu." Bagi Ali, seorang budak dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, khususnya untuk merambah jalan akhirat. Kalau sikapnya seperti itu justru akan mengotori hati saja. Karena itu ia berkata, "Engkau bebas karena Allah. Engkau aku merdekakan." Karena Ali memuliakan seorang lanjut usia, suatu ketika di sholat jamaah subuh, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku, dalam waktu cukup lama.
Bukan karena apa, tetapi malaikat Jibril datang dan menggelar salah satu sayapnya di punggung beliau sehingga beliau tidak bisa bangkit. Setelah Jibril pergi barulah beliau bisa itidal dan meneruskan sholat hingga selesai. Usai sholat para sahabat terheran-heran, dan salah satunya bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Rasulullah, sehingga engkau memperpanjang ruku begitu lama yang sebelumnya belum pernah engkau lakukan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang malaikat Jibril yang menahan beliau dalam ruku. Sahabat itu bertanya lagi, "Mengapa bisa seperti itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak tahu." Tidak berapa lama Jibril datang lagi dan berkata, "Wahai Muhammad, Ali tergesa-gesa untuk ikut berjamaah, tetapi di depannya ada seorang lelaki tua Nasrani yang berjalan sangat pelan. Ali tidak mau mendahuluinya karena sangat memuliakan lelaki tua itu. Karena itu Allah memerintahkan aku untuk menahanmu dalam ruku, agar Ali dapat ikut jamaah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tampak terkagum-kagum dengan penjelasan Jibril tersebut, tetapi Jibril meneruskan, yang lebih mengagumkan lagi, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan perputaran matahari dengan sayapnya. Sehingga waktu subuh tidak habis karena menunggu Ali hadir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonfirmasi hal itu, Ali berkata dengan tenangnya seolah-olah tidak ada sesuatu yang ajaib terjadi, "Benar, ya Rasulullah, lelaki tua itu sangat pelan jalannya dan aku tidak suka untuk mendahuluinya karena memuliakannya. Tetapi ternyata ia tidak datang untuk sholat, untungnya engkau masih dalam keadaan ruku, sehingga aku tidak tertinggal sholat jamaah bersamamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum, dan menceritakan duduk permasalahannya kepada para sahabat. Setelah itu beliau bersabda, "Inilah derajat orang yang memuliakan seorang lanjut usia, walau ia bukan seorang muslim." Ali di jalan Zakaria dan Fathimah di jalan Maryam. Suatu ketika Ali bertanya kepada istrinya, "Wahai Fathimah, ada makanan untuk kusantap hari ini?" Fathimah berkata, "Tidak ada. Aku berpagi hari dalam keadaan tidak ada makanan untukmu, begitu juga untukku dan kedua anak kita. Tidakkah engkau menyuruhku untuk mencari makanan?" Tanya Ali, "Aku malu kepada Allah untuk meminta kepadamu yang engkau tidak memilikinya." Kemudian Ali keluar rumah, ia yakin dan husnudzon kepada Allah dan meminjam uang 1 dinar untuk membeli makanan bagi keluarganya. Tetapi belum sempat membelanjakan uang 1 dinar itu, ia melihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, Miqdad al-Aswad, sedang berjalan sendirian di padang pasir yang panas. Ali menghampirinya dan berkata, "Wahai Miqdad, apa yang menggelisahkanmu?" Miqdad berkata, "Wahai Abul Hasan, janganlah mengganggu aku, janganlah menanyakan kepadaku sesuatu yang di belakangku, peristiwa yang menimpa sebelumnya." Ali berkata lagi, "Wahai Miqdad, tidak seharusnya engkau menyembunyikan keadaanmu dari aku, baiklah kalau engkau memang memaksa. Demi Zat yang memuliakan Muhammad dengan kenabian, tidak ada yang menggelisahkan aku dalam perjalanan ini, kecuali karena aku meninggalkan keluargaku dalam keadaan kelaparan. Ketika aku mendengar tangisan mereka, bumi serasa tidak mampu memikulku, aku pergi dengan tidak mempunyai muka, sangat malu." Miqdad enggan menceritakan keadaannya karena ia sangat mengenal Ali. Keadaan Ali tidaklah lebih baik daripada dirinya, apalagi ia seorang yang sangat perasa dan pemurah. Dan hasil dari ceritanya itu langsung tampak. Ali mengucurkan air mata hingga membasahi jenggotnya. Dengan terbata ia berkata, "Aku bersumpah dengan Zat yang engkau bersumpah dengannya, tidaklah menggelisahkanku kecuali seperti yang menggelisahkan engkau juga, untuk itu aku telah meminjam uang 1 dinar. Ini untukmu saja, ambillah. Aku dahulukan engkau daripada diriku sendiri." Miqdad menerima uang itu dengan gembira, dan Ali berlalu pergi ke masjid untuk sholat zuhur karena waktunya hampir menjelang. Ia tetap tinggal di masjid hingga sholat asyar dan maghrib. Usai sholat maghrib, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah kamu punya makanan untuk kita makan malam?" Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lebih sering mengerjakan sholat jamaah Isya pada akhir waktu, yakni menjelang tengah malam. Karena itu setelah sholat maghrib biasanya para sahabat pulang dahulu. Ali tersentak kaget mendengar pertanyaan beliau, ia tidak bisa berkata apa-apa karena malu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia diam saja, beliau bersabda lagi, "Jika kamu berkata, tidak, maka aku akan pergi. Jika engkau berkata, ya, maka aku akan pergi bersamamu." "Baiklah, ya Rasulullah, marilah ke rumah saya."
mereka berjalan beriringan ke rumah Ali, dan Fatimah langsung menyambut ketika mengetahui kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucap salam. Beliau menjawab salam putri tercintanya itu sambil mengusap kepalanya, kemudian bersabda, "Bagaimana engkau malam ini? Sudah siapkah makan malam untuk kita? Semoga Allah mengampunimu, dan Dia telah melakukannya." Fatimah mengambil mangkuk besar berisi makanan, yang beberapa waktu sebelumnya tiba-tiba saja telah berada di rumahnya tanpa tahu siapa yang membawakannya. Ali mencium aroma makanan yang sangat lezat, yang belum pernah rasanya ia menemukan makanan seperti itu. Ia memandang tajam kepada istrinya, sebuah pertanyaan keras dan kemarahan bercampur dalam pandangannya itu. Fatimah berkata, "Subhanallah, alangkah tajamnya pandanganmu. Apakah aku telah berbuat kesalahan sehingga engkau tampak begitu murka?" Ali berkata, "Apakah ada dosa yang lebih besar daripada yang engkau perbuat hari ini? Tadi pada aku menjumpaimu dan engkau bersumpah tidak memiliki makanan apapun, bahkan sudah 2 hari lamanya." Fatimah menengadah ke langit sambil berkata, "Tuhanku Maha Tahu, bahwa aku tidaklah berkata kecuali kebenaran semata." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat pertengkaran kecil tersebut. Sambil meletakkan tangan di pundak Ali dan mengguncang-guncangkannya, beliau bersabda, "Wahai Ali, inilah pahala dinarmu, inilah balasan dinarmu. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya." Sesaat kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis penuh haru, dan bersabda, "Segala puji bagi Allah, Zat yang telah mengeluarkan kalian berdua di dunia ini, yang telah memperjalankan engkau, wahai Ali di jalan Nabi Zakaria, dan memperjalankan engkau, wahai Fatimah di jalan Maryam."